Ruben Amorim ini sudah menjadi pelatih di Sporting Lisbon kurang lebih 4 tahun dan prestasinya lumayan bergengsi guys. Apakah alasan ia pensiun dini karena dia tahu bahwa dirinya lebih handal apabila ia menjadi manajer sebuah klub? City nggak serius-serius banget dalam match itu, jadi wajar aja kalau kalah. Nah, gue pribadi kurang setuju guys, karena halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos dan lagi-lagi ada berita hangat dari klub Setan Merah. Beberapa waktu terakhir, banyak yang membicarakan soal Manchester United akan kedatangan manajer baru. Setelah pemecatan Ten Hag dan juga laga perdana Van Nistelrooy sebagai head coach interim, nama Ruben Amorim ramai dibicarakan dan digadang-gadang akan menjadi manajer baru untuk klub Setan Merah. Sampai video ini dibuat, gue belum lihat ada keputusan final dari berita tersebut. Akan tetapi, klub Sporting Lisbon di mana tempat Ruben Amorim melatih sekarang telah mengonfirmasi tentang keseriusan Manchester United untuk merekrutnya dengan menebus klausul. Sedikit gue mau bahas soal Ruben Amorim. Dia adalah manajer klub dari Sporting Lisbon sejak 5 Maret 2020 dan memiliki kontrak di klub tersebut hingga Juni 2026. Berkewarganegaraan Portugal dan lahir pada 27 Januari tahun 1985, which is sekarang umurnya tuh 39 guys. Cuman beda 3 tahun sama Lewandowski. Dan kayaknya dia seumuran deh sama Luka Modric. Dulunya, ia adalah pemain profesional yang bermain untuk klub Benfica di Liga Portugal pada tahun 2008. Terus ia sempat dipinjamkan ke klub Braga untuk 1 musim. Nih gue nggak tahu nih cara bacanya Braga atau Braha guys. Setelah itu Ruben kembali ke Benfica dan bermain selama 5 musim. Lalu ia mendapat kesempatan untuk memperluas pengalamannya dalam Liga Qatar setelah Benfica meminjamkannya kepada klub Al Wakrah. Kemudian ia kembali ke Benfica pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Ruben Amorim memutuskan untuk pensiun di umurnya yang ke-33. Nah, yang perlu dipertanyakan nih, apakah alasan ia pensiun dini karena dia tahu bahwa dirinya lebih handal apabila ia menjadi manajer sebuah klub? Soal mahir atau tidaknya seorang pelatih dalam menghandle sebuah klub bisa dilihat dari berbagai sisi guys. Yang paling gampang sih dilihat dari sisi prestasi ya. Dan seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, bahwa gue yakin Manchester United punya standar minimum untuk merekrut manajer baru, khususnya pada rekam jejak keberhasilannya. Ruben Amorim ini sudah menjadi pelatih di Sporting Lisbon kurang lebih 4 tahun dan prestasinya lumayan bergengsi guys. Ia membawa timnya juara di Liga Primeira di musim 2020-2021, terus juga juara lagi di musim 2023-2024. Buat yang belum tahu, Primeira ini adalah top league-nya di Portugal gitu guys, dalam dunia sepak bola. Kemudian berhasil juga memenangkan Taça da Liga di 2020-2021, terus dia juara lagi di 2021-2022 dan menjadi runner up di 2022-2023. Taça da Liga ini salah satu kejuaraan sepak bola juga di Portugal guys. Nah, yang terakhir, Ruben Amorim juga berhasil membawa skuad Sporting Lisbon menjadi juara di Supertaça Cândido de Oliveira pada tahun 2021. Kejuaraan ini adalah kejuaraan sepak bola tahunan yang digelar di Portugal dan biasa disebut dengan Piala Super Portugal. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 kali juara dan sekali runner up guys. Dan gak sampai situ aja ya. As a manager, tentu ia punya beberapa penghargaan yang ia dapat selama ia berkarir di sepak bola Portugal. Ruben Amorim memenangkan Best Manager Primeira League di Februari 2021, April 2021, Oktober 2021, September 2023, Desember 2023, Januari 2024, dan Maret 2024. Udah gitu, dia juga dapat penghargaan Manager of the Season di tahun 2021 dan 2024. Ini banyak juga ya prestasi dia sebagai manajer. Gua mencoba riset beberapa informasi hangat mengenai perekrutan Ruben Amorim ke Manchester United. Dan sampai hari ini, menurut beberapa portal berita yang gua baca, ia masih akan menangani klub Sporting Lisbon hingga jeda internasional di bulan November nanti. Sekarang udah November deh. Nah, yang menarik adalah Ruben Amorim masih akan bertahan di klub Sporting Lisbon hingga
match-nya nanti di Liga Champion melawan Manchester City. Wah, lawan klub favorit gua tuh. Eh, tapi tandingnya tanggal 6 November. Barengan sama Madrid lawan Milan, guys. Aduh, gua harus nonton siapa nih? Di Instagram, gue coba cari tanggapan-tanggapan netizen soal berita ini. Ada yang bangga karena telah berprestasi di klub Sporting Lisbon, ada yang kecewa karena Ruben akan berpindah ke Manchester United, dan yang serunya, biasa guys, ada yang kasih saran nih. Di situ dia tag akun official MU juga, katanya, tolong keluarkan pemain yang tidak cocok di skema permainanmu. Jangan ragu untuk mengeluarkan Bruno Fernandes dan Marcus Rashford atau siapapun. Wih, ngeri. Menurut kalian gimana nih? Atau ada yang mau kasih saran juga? Gue pengen tahu guys, sebenarnya sejago apa sih klub Sporting ini di bawah naungan Ruben Amorim? Akhirnya gue coba cari 10 match terakhir klub Sporting Lisbon. Mereka berhasil memenangkan 9 kali dan seri 1 kali. Match-match itu diantaranya ada Liga Champion, Piala Super, dan Liga Portugal. Gue lihat-lihat boleh juga nih klub. Akhirnya gue cari 20 match terakhir dari pertandingan klub Sporting Lisbon. Alhasil dari riset yang gue coba cari, Sporting ini cuman kalah 1 kali. Itu pun kalah di final Piala Portugal melawan Porto. Yang artinya mereka berhasil untuk mencapai finish di runner-up guys. Dan itu pun bisa dibilang sebuah prestasi ya. Oke guys, sesuai penjelasan gue tadi, apabila memang benar Ruben Amorim join ke Manchester United setelah ia menghandle Sporting Lisbon melawan City di Liga Champion, berarti super big match besok antara Red Devil melawan The Blues masih akan dihandle oleh Van Nistelrooy. Nah, gue nggak bisa bayangin tuh, apa yang akan terjadi di hari Minggu malam nanti. Apakah kesebelasan Red Devil akan punya terobosan baru? Karena gue yakin Chelsea pasti sulit untuk memprediksi gaya bermain seperti apa yang akan diterapkan oleh Setan Merah setelah transisi pergantian head coach. Kalau gue lihat 10 match terakhir dari Chelsea, ada 7 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Ditambah klasemen di Premier League sekarang, Chelsea berada di top 5 papan atas. Sebagai fan City, tentu gue lumayan ketar-ketir ya melihat permainan hebat dari para kompetitor lain, sehingga kemungkinan bisa mengancam posisi klub favorit gue di klasemen Premier League. Maka dari itu, gue bener-bener penasaran pengen nonton match Minggu malam nanti guys. Apakah Chelsea bisa membaca ritme permainan sebuah klub yang ditunggangi oleh Van Nistelrooy? Dan apakah MU bisa memenangkan match melawan klub peringkat 5 Liga Inggris tersebut? Tapi gue yakin kesebelasan The Blues ini sedikit waspada, mengingat match terakhir di Carabao Cup kemarin, di mana MU menang lawan Leicester, sedangkan Chelsea kalah lawan Newcastle. Gak cuma 5 gol aja nih yang harus kita highlight dari pertandingan kemarin. Akan tetapi, gue melihat secara general bahwa sepertinya para prajurit dari Old Trafford ini haus akan gol dan haus akan kemenangan. Kalau mereka terus seperti ini dan bermain secara stabil, otomatis itu akan menjadi ancaman bagi Chelsea. Nah, di ending video ini ada beberapa hal yang pengen gue bahas, guys. Pertama, kita sama-sama tahu ya bahwa MU menang melawan Leicester di laga Carabao Cup kemarin. Dan setelah kemenangan MU tersebut, gue langsung cek media sosial, guys. Karena gue pengen lihat fans-fans MU yang senang atas kemenangan tim favorit mereka. Dan bener aja, betapa senangnya mereka, apalagi Red Devil sampai mencetak 5 gol setelah keterpurukan yang cukup lama. Gue tuh respect sama mereka, karena gak cuman pas lagi menang aja. Pas lagi kalah pun, mereka bersuara di media sosial. Ada yang ngatain tim bapuk lah, ada yang ngatain Ten Hag, ada yang ngatain Onana, dan yang lainnya. Ya gue yakin sih, gak semua fans MU seperti ini. Tapi, jujur aja, itu tuh hiburan buat gue. Dan mungkin hiburan juga buat orang lain ya. Terus yang kedua, klub favorit gue yaitu Manchester City baru aja kalah lawan Spurs kemarin di laga Carabao Cup. Nah, buat yang belum tahu, ada tuh foto yang viral di media sosial tentang pada saat match berlangsung dan posisinya City lagi kalah, Haaland, Akanji, sama Pep malah tersenyum. Kayak ketawa kecil gitu lah guys. Nah, sorry banget nih, gue nggak bisa tunjukin fotonya di sini karena kemungkinan besar bakal kena pelanggaran copyright dari YouTube guys. Tapi
para netizen jadi menyimpulkan bahwa City nggak serius-serius banget dalam match itu. Jadi wajar aja kalau kalah. Nah, gue pribadi kurang setuju guys, karena itu adalah simbol sikap yang disrespect kepada Spurs. Lalu para netizen juga bilang bahwa memang City nggak fokus di Carabao Cup, melainkan mereka fokus di Premier League dan juga Liga Champion. Kalau menurut kalian gimana? Oke, segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Dan sekali lagi guys, karena ini adalah berita yang cukup hangat, jadi sorry kalau ada misinformasi ataupun salah dalam menyampaikan fakta-fakta soal sepak bola. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan juga kalau boleh share video ini ya. Santrexo stop mengudara, and goodbye.